Pemerintah akan menggenjot hilirisasi produk pertanian untuk 6 komoditas strategis, yakni sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, potensi ekspor 6 komoditas tersebut diproyeksikan mencapai 600 triliun rupiah. Dengan hilirisasi, diharapkan akan ada nilai tambah minimal 20 kali lipat, sehingga total nilai ekspor produk hilir 6 komoditas tersebut mencapai 12.000 triliun rupiah. Dengan demikian, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk-produk tersebut dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga mencapai Rp5.000 per US dollar. Amran menyatakan, selama ini produk-produk pertanian Indonesia diolah di luar negeri, sehingga nilai tambahnya dinikmati negara lain. Ia mencontohkan komoditas kakao dari Sulawesi Tengah dan Selatan, serta komoditas mente dari Sulawesi Tenggara diekspor mentah ke luar negeri. Setelah diolah, dua komoditas tersebut dijual sebagai produk coklat yang harga jualnya jauh lebih mahal dan dibeli kembali oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang apa keuntungan dari kebijakan nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Melansir laman infopublik.id, Kemenperin membeberkan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional dari kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Hilirisasi industri kelapa sawit dimaknai sebagai upaya strategis meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit melalui proses pengolahan agar menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, terdapat beberapa keuntungan yang telah didapatkan dari program hilirisasi industri kelapa sawit. Pertama, optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat. Kedua, penyediaan bahan pangan, non-pangan, dan bahan bakar terbarukan. Ketiga, membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan. Ketiga, meningkatkan perolehan devisa negara dari ekspor produk hilir. Keempat, berkontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak. Kelima, menyuplai kebutuhan dunia terhadap pangan dan energi. Menganalisis data Badan Kebijakan Fiskal 2019 dan 2022, Kemenperin mencatat industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5% terhadap PDB nasional. Hingga saat ini, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hilir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa. Dalam aspek kuantitatif, ekspor produk industri kelapa sawit mencapai total volume 282 juta MT dengan total nilai 176,84 miliar dolar Amerika Serikat selama periode 2015 hingga 2022. Dari kinerja ekspor tersebut, negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menerima pendapatan pungutan ekspor sebesar 182 triliun rupiah. Dana tersebut telah digunakan sekitar 152 triliun rupiah untuk menjaga keberlanjutan kelapa sawit nasional, yakni melalui program permajaan sawit rakyat, peningkatan kualitas SDM, hingga riset dan pengembangan sawit. Menurut Amran, nantinya produksi dua komoditas tersebut akan digenjot dengan dua cara. Untuk pertanian di Jawa, pemerintah akan melakukan intensifikasi lahan, sehingga hasil pertanian dapat meningkat. Sementara di luar Jawa, pemerintah akan mengupayakan produktivitas pertanian melalui ekstensifikasi lahan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi komoditas sawit akan didorong untuk mencapai kemandirian energi. Pasalnya, dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah akan meningkatkan campuran biodiesel ke dalam minyak solar dari saat ini 35% menjadi 60%.
Tahun depan, pemerintah sudah akan memulai mandatori 40% campuran biodiesel berbasis sawit ke dalam minyak solar atau B40. Sementara pada 2026 dan 2027, mandatori biodiesel akan ditingkatkan bertahap menjadi B50 hingga B60. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor BBM Indonesia yang menguras devisa negara hingga sekitar 500 triliun rupiah per tahun.